Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 12. Lanjutan Kelahiran Maharaja Pariksit. Selanjutnya Sloka 22. Mrigendra iwa vikranto nisevyo himawan iwa titik surwa sudewaso sahisnu pitarau iwa. Artinya, anak ini akan menjadi sekuat singa dan pantas menjadi tempat berlindung seperti halnya pegunungan Himalaya. Ia akan mempunyai sifat sabar seperti bumi dan toleran seperti orang tuanya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seseorang diibaratkan seekor singa apabila dia sangat perkasa dalam hal menangkap musuh. Di rumah, seseorang boleh seperti domba, tetapi hendaknya seperti singa saat berjuang. Singa tidak pernah gagal menangkap buruannya. Demikian pula, seorang kepala negara tidak boleh gagal menangkap penjahat. Pegunungan Himalaya tersohor atas segala sumber kekayaannya. Di sana ada banyak gua layak sebagai tempat tinggal. Juga ada banyak buah-buahan, sumber air bersih, bahan obat, dan mineral sebagai penyembuh bermacam penyakit. Siapapun yang secara ekonomi kurang mampu bisa mengandalkan pegunungan besar ini sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraannya. Di sana tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan. Baik orang yang berkeluarga maupun petapa dapat memanfaatkan pegunungan Himalaya itu sebagai tempat untuk bernaung. Di muka bumi ini terjadi berbagai gangguan yang disebabkan oleh para penduduknya sendiri. Pada zaman modern ini, orang-orang mulai meledakkan senjata-senjata atom di muka bumi. Namun bumi tetap saja sabar terhadap para penduduknya. Ibarat seorang ibu yang memaafkan kenakalan anak-anaknya. Para orang tua selalu bisa menoleransi tindakan salah anak-anaknya. Seorang raja yang ideal adalah raja yang memiliki semua sifat ini. Dan sang bayi Pariksit diramalkan akan memiliki semua sifat ini secara sempurna. Selanjutnya, Sloka 23. Pitamaha samasamye prasade girisopamaha astrayah sarva bhutanang yatha dewo ramasrayaha. Artinya, anak ini akan menjadi seperti kakeknya Yudhistira ataupun Brahma dalam hal ketenangan pikiran. Ia akan murah hati seperti penguasa Bukit Kailas, Siwa, dan ia akan menjadi tempat bernaung bagi semua orang. Seperti personalitas Tuhan Yang Maha Esa Narayana, yang bahkan merupakan tempat bernaung bagi Dewi Keberuntungan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ketenangan mental itu mengacu kepada sosok Maharaja Yudhistira dan Brahma, kakek semua makhluk hidup. Menurut Sridhar Swami, yang dimaksud sebagai kakek di sini adalah Brahma. Namun menurut Wiswanatha Chakrawarti, yang dimaksud kakek itu adalah Maharaja Yudhistira sendiri. Namun dalam kedua keadaan itu, perbandingan yang digunakan itu sama baiknya, sebab keduanya merupakan wakil Sang Yang Maha Kuasa, yang menjadi penyebab mengapa keduanya harus menjaga ketenangan mental, yaitu harus bekerja keras demi kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Setiap pemimpin suatu pemerintahan yang bekerja menjalankan mandat harus bertanggung jawab atas kinerjanya dan mampu menoleransi bermacam serangan atau kritik dari pihak yang dilayani. Brahmaji dikritik bahkan oleh para gopi, para penyembah Tuhan yang tingkat kesempurnaannya paling tinggi. Para gopi tidak puas dengan hasil kerja Brahmaji, sebab Dewa Brahma, perancang alam semesta ini, telah menciptakan kelopak mata yang mengganggu penglihatan mereka untuk dapat melihat Sri Krishna tanpa henti. Mereka tidak mampu menoleransi kedipan mata yang hanya sedetik itu, sebab hal itu telah mengganggu penglihatan mereka terhadap Sri Krishna yang mereka sangat cintai. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kinerjanya wajar dikritis,
Demikian pula, Maharaja Yudhistira harus mengalami banyak kesulitan yang diciptakan oleh pihak-pihak oposisi. Dan dia diakui sebagai contoh insan yang memiliki ketenangan mental yang paling sempurna dalam segala keadaan kritis. Karena itu, teladan dua sosok kakek dalam menjaga ketenangan pikiran ini sangatlah pantas. Dewa Siwa adalah dewa agung yang sangat mudah memberikan berkat kepada pemujanya. Itu sebabnya beliau dijuluki Asutosa, yang sangat mudah dipuaskan. Selain itu, Dewa Siwa dijuluki juga Buddha Natha atau penguasa orang-orang duniawi, terutama orang yang sangat terikat kepada berkat-berkat duniawi. Dewa Siwa murah hati, bahkan tanpa mempertimbangkan dampak buruk pasca berkat itu diberikan. Rawana sangat setia kepada Dewa Siwa. Ia sangat loyal untuk menyenangkan hati Siwa. Oleh karena itu, Rawana menjadi sangat perkasa dan sombong, sehingga berani menantang Sri Rama. Tentu saja, Rawana tidak dibantu oleh Dewa Siwa ketika bertempur melawan Rama, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, dan tuanya Dewa Siwa sendiri. Kepada Brikasura, Dewa Siwa memberikan berkat yang tidak hanya berbahaya, tapi sangat konyol. Atas karunia Siwa, Brikasura menjadi sakti yang dapat menghancurkan kepala seseorang cukup dengan sentuhannya saja. Kesaktian ini diberikan oleh Dewa Siwa. Namun, sosok licik itu akan menyentuh kepala Dewa Siwa sendiri karena ia menginginkan istrinya Siwa. Dengan demikian, Siwa pun harus berlindung kepada Wisnu guna menyelamatkan diri dari bahaya. Dan Sri Wisnu dengan energinya yang mengelabui meminta Brikasura untuk melakukan percobaan dengan menyentuh kepalanya sendiri. Brikasura pun menurut dan dengan demikian menghancurkan kepalanya sendiri, sehingga dunia terselamatkan dari masalah besar akibat kelicikan para pencari berkat duniawi. Hal yang menakjubkan di sini adalah bahwa Dewa Siwa tidak pernah menolak untuk memberikan karunia apapun kepada siapapun. Karena itu beliau adalah yang paling murah hati, walaupun berkatnya acap kali disalahgunakan dan menimbulkan keruwetan. Rama artinya peruntungan baik, yaitu Sri Wisnu sendiri yang merupakan tempat bernaung Dewi Keberuntungan. Sri Wisnu adalah pemelihara semua makhluk hidup. Terdapat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bukan saja planet ini, tetapi bahkan di seluruh ratusan dan ribuan planet lainnya. Mereka semua disediakan fasilitas untuk hidup dengan harapan berguna bagi kemajuan spiritualnya. Namun karena dipengaruhi oleh Maya, energi yang menyesatkan, alih-alih mereka menempuh jalan keinsafan spiritual, mayoritas dari mereka justru menempuh jalan kepuasan indera atau gaya hidup melalui berbagai cara pengembangan ekonomi. Upaya untuk menemukan kebahagiaan melalui pengembangan ekonomi tidak pernah memberikan hasil yang konkret karena sifatnya yang mengelabui. Orang-orang yang senantiasa berusaha mencari berkat duniawi dari Dewi Keberuntungan tidak mengetahui bahwa Dewi Keberuntungan hanya dapat hidup di bawah perlindungan Wisnu. Tanpa Wisnu, Dewi Keberuntungan hanyalah ilusi. Oleh karena itu, yang seharusnya kita cari adalah perlindungan Sri Wisnu, bukan perlindungan langsung Dewi Keberuntungan. Hanya Wisnu dan para penyembah Wisnu lah yang dapat memberikan perlindungan konkret kepada semua pihak. Maharaja Pariksit sendiri dilindungi oleh Wisnu. Oleh karena itu, sangatlah mungkin baginya untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada siapa saja yang bernaung di bawah pemerintahannya. Selanjutnya, sloka 24. Sarva Sadguna Mahatmye Esa Krishnam Anubrataha Ranti Dewa Iwo Daro Yayatir Iwa Dharmikaha. Artinya, anak ini hampir sebaik Sri Krishna karena selalu mengikuti jejak langkahnya. Dalam hal kemurahan hati, ia akan menjadi seagung Raja Ranti Dewa. Dan dalam hal agama, ia akan seperti Maharaja Yayati. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ajaran terakhir Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita adalah bahwa hendaknya Tuhanlah yang harus diikuti dan segala sesuatu yang lain dilepaskan. Orang yang tuna kecerdasan spiritual tidak setuju dengan titah mulia Tuhan ini, dan itu adalah suatu kemalangan tersendiri bagi mereka.
Tetapi barang siapa yang mengerti maksud luhur Tuhan itu, dialah orang yang cerdas sungguh-sungguh dan diuntungkan secara menyeluruh. Orang bodoh tidak akan pernah mengerti bahwa pergaulannya akan mempengaruhi sifat-sifat dirinya. Pengaruh seperti itu bahkan terjadi dalam tataran material, seperti halnya benda yang bersentuhan dengan api akan ikut menjadi panas seperti api itu. Oleh karena itu, pergaulan dengan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa membuat seorang memiliki kualifikasi seperti Tuhan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, seseorang bisa mencapai 78% sifat-sifat ketuhanan berkat pergaulan yang sangat dekat dengan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan berarti bergaul dengan Dia. Tuhan bukanlah sebuah objek material yang kehadirannya harus dirasakan untuk mendapatkan pergaulannya. Tuhan berada di mana-mana pada setiap saat. Mendapatkan pergaulan Tuhan melalui cara menerapkan ajaran-ajarannya sangat mungkin terjadi, sebab tidak ada perbedaan antara Tuhan dan perlengkapannya, sebab semua itu adalah mutlak. Maharaja Pariksit berelasi dengan Tuhan bahkan sejak ia berada dalam kandungan ibunya sampai dengan hari terakhir hidupnya yang bernilai. Demikianlah ia memperoleh semua sifat-sifat yang utama dari Tuhan dalam segala kesempurnaan. Rantidewa, seorang raja pada zaman dahulu sebelum periode Mahabharata, yang disebutkan oleh Narada Muni ketika beliau memberikan pencerahan kepada Sanjaya. Seperti disebutkan di dalam Mahabharata Drona Parwa Sloka 67. Ia adalah seorang raja besar yang sangat ramah kepada rakyat yang ingin menghadap dirinya dan sangat dermawan dalam hal membagikan pangan. Bahkan Sri Krishna sendiri turut memuji keramahan dan kedermawanannya. Rantidewa diberkati oleh Wasistha Muni yang agung karena ia telah memberikan air sejuk kepadanya, dan dengan demikian ia berhasil mencapai planet surga. Rantidewa sering menyediakan buah-buahan, akar-akaran, dan daun-daunan kepada para resi, sehingga ia diberkati oleh mereka berupa terpenuhinya keinginan-keinginannya. Walaupun menurut kelahirannya ia adalah seorang ksatria, ia tidak pernah makan daging seumur hidupnya. Secara khusus ia sangat ramah kepada Wasistha Muni, dan hanya atas berkat Wasistha lah Rantidewa memperoleh tempat tinggal. Planet gugusan atas. Rantidewa adalah salah seorang raja saleh yang namanya selalu diingat pada pagi dan malam hari. Yayati, penguasa agung dunia ini dan leluhur pertama semua negara besar di dunia yang termasuk ras Arya dan Indo-Eropa. Ia adalah putra Maharaja Nahusa dan ia menjadi penguasa dunia karena kakek lelakinya menjadi orang suci mistik agung dan mencapai pembebasan. Ia memerintah dunia selama beberapa ribu tahun dan menyelenggarakan banyak korban suci dan kegiatan saleh yang dicatat dalam sejarah. Walaupun pada masa mudanya ia banyak bersenang-senang dan penuh dengan kisah-kisah romantis, ia jatuh cinta kepada Dewayani, putri kesayangan Sukracarya. Dewayani pun membalas cinta Yayati dan ingin menjadi istrinya. Namun pada awalnya Yayati menolaknya, mengingat Dewayani adalah putri seorang Brahmana. Menurut sastra-sastra, seorang Brahmana hanya dapat menikah dengan putri seorang Brahmana. Mereka sangat waspada akan timbulnya warna sankara di dunia. Sukracarya mengubah hukum perkawinan terlarang ini dan mendorong Maharaja Yayati untuk menerima Dewayani. Dewayani mempunyai seorang sahabat yang bernama Sarmista yang juga jatuh cinta kepada sang raja. Lalu ia ikut pergi bersama Dewayani, sahabatnya. Sukracarya melarang Maharaja Yayati mengajak Sarmista masuk ke dalam kamarnya. Namun Yayati tidak menaati perintah tersebut sepenuhnya. Ia pun menikahi Sarmista secara diam-diam dan memperoleh putra-putra darinya. Ketika hal ini diketahui oleh Dewayani, dia menjadi sedih dan menemui ayahnya untuk mengadu. Yayati sangat terikat kepada Dewayani, dan ketika ia mendatangi rumah mertuanya untuk menjemput Dewayani, Sukracarya marah besar dan mengutuk dia supaya impoten. Yayati memohon kepada ayah mertuanya itu agar membatalkan kutukan tersebut. Namun sang resi menyuruh Yayati untuk mencangkok keperkasaan lelaki putra-putranya sendiri dan membiarkan mereka yang loyo. Sebagai syarat untuk membatalkan kutukan itu, Yayati memiliki 5 orang putra, 2 dari Dewayani dan 3 dari Sarmista.
Dari kelima putranya yaitu 1. Yadu, 2. Turwasu, 3. Druhyu, 4. Anu, dan 5. Puru. 5 dinasti yang tersohor yaitu 1. Dinasti Yadu, 2. Dinasti Yawana atau Turki sekarang, 3. Dinasti Boja, 4. Dinasti Mlecha yaitu Yunani, dan 5. Dinasti Paurawa. Semua muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Yayati mencapai planet-planet surga karena kegiatan salehnya, tetapi kemudian ia jatuh dari sana karena terlalu menyanjung dirinya sendiri dan mengkritik insan-insan agung lainnya. Pasca kejatuhannya, putri dan cucu-cucunya memberikan kepadanya akumulasi nilai perbuatan-perbuatan baik mereka. Dan karena pertolongan para cucu dan kawannya ini, Sibi, ia kembali diangkat ke kerajaan surga, menjadi salah satu anggota dewa di bawah Yang Maharaja, yang bersamanya ia tinggal sebagai seorang penyembah Tuhan. Ia melakukan lebih dari 1000 kurban suci yang berbeda-beda, berderma dengan cara yang sangat saleh, dan merupakan seorang raja yang sangat berpengaruh. Kewibawaannya terasa di seluruh dunia. Putra bungsunya bersedia menyumbangkan keperkasaan lelakinya ketika Yayati dipersulit oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan selama 1000 tahun. Akhirnya ia bisa bebas dari kehidupan duniawi dan mengembalikan keperkasaan lelakinya kepada Puru, putranya. Ia ingin menyerahkan kerajaan kepada Puru, namun para petinggi dan rakyat tidak setuju. Tetapi setelah ia menjelaskan kepada rakyatnya tentang keagungan Puru, rakyat setuju untuk menerima Puru sebagai raja. Dengan demikian, Maharaja Yayati pensiun dari kehidupan keluarga dan meninggalkan kediamannya, pergi ke hutan. Demikianlah selesai pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Grantraja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.